Anda kembali lagi di Industri 360, masih bersama saya Maria Anaka, dan kita akan melanjutkan dialog dengan Bapak Taruna Ikrar, Kepala BPOM. Iya, Pak Taruna, masih melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi. Tadi Bapak sempat sampaikan ada industri-industri ini yang sebenarnya sudah ketergantungan dengan produk-produk ilegal. Lalu langkah apa mungkin di tahun ini yang sudah disiapkan BPOM untuk lebih gencar lagi memberantas produk-produk ilegal tersebut dan industri-industri tersebut? Ya, tentu yang akan kami lakukan pertama tentu pencegahan. Pencegahan itu dengan memaksimalkan Direktorat Cegah Tangkal, kemudian Direktorat Cyber, dan Direktorat Intelijen kami untuk bertindak itu dalam upaya pencegahan. Nah, kemudian yang kedua kami lakukan yang disebut dengan edukasi. Mengedukasi masyarakat, karena kan seperti yang saya katakan tadi, kalau ada yang butuhkan, tentu akan ada suplainya. Tapi kalau yang butuhkan ini sudah mengerti, dia tidak akan sembarangan membeli. Makanya dengan konteks itulah kami memberikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga yang kami lakukan, tentu kami akan lakukan penyidikan dan penindakan. Dalam langkah bukan pencegahan lagi, tapi penindakan. Nah, 3 strategi itu akan kami maksimalkan di tahun 2026 ini. Kemudian hal yang lain, saling konektif dalam konteks jika ada produk-produk yang sifatnya mengapply untuk mendapatkan nomor izin edar di Badan POM. Selama ini kita hanya sistem notifikasi. Notifikasi itu artinya kita perkuat post marketnya. Kan Badan POM itu tugasnya pre-market, sebelum barang itu dijual, mulai dari produksi sampai dijual. Kemudian post market itu setelah barang itu beredar di masyarakat. Selama ini kan kita sangat perkuat untuk kosmetik, beda dengan obat ya. Kalau kosmetik kita perkuatnya pasca dijualnya, iya kan? Nah, di tahun ini kita mulai pre-market sampai post-marketnya kita perkuat. Contohnya, dulu kalau mau mendapatkan nomor izin edar Badan POM, itu cukup menotifikasi aja. Notifikasi itu artinya kita masuk secara online, didaftar, ini klaimnya, terus ini isi, ini produk-produknya, ini bukti dokumennya. Itu disebut sistem notifikasi aja. Nah, kalau terjadi pelanggaran, kita seperti yang kemarin, kita tindaki langsung. Ada 26, kita cabut izinnya. Itu namanya post market. Nah, itu terkait dengan kita punya kesepakatan di ASEAN. Karena selama ini ada kesepakatan untuk mendapatkan izin edar itu untuk kosmetik, bukan produk yang lainnya. Kosmetik itu cukup lewat notifikasi, itu kesepakatan ASEAN. Jadi ada 11 negara. Nah, problemnya selama ini itu berlaku general, termasuk produk-produk impor yang berasal dari di luar ASEAN. Misalnya ada yang dari China, ada yang dari Eropa, ada yang dari India, kan bukan negara ASEAN. Oleh karena itu di tahun ini kita pertegas, yang notifikasi itu hanya produk yang berasal dari ASEAN. Tapi di luar ASEAN kita akan evaluasi secara normal. Nah, evaluasi secara normal itu maksudnya apa? Kita cek produknya, ada sampelnya, kita cek di laboratorium dan seterusnya. Jangan sampai yang tercantum di belangkonya, notifikasinya tidak ada barang berbahaya, tapi kenyataannya ada. Itu maksudnya. Seperti itu yang kita lakukan. Baik, artinya untuk bisa merealisasikan target yang nyata di 2026 ini dibutuhkan juga integrasi lintas kementerian begitu ya, Pak? Oh, betul. Kita sangat butuhkan. Khususnya untuk yang berhubungan dengan kosmetik ini, kita butuh lintas kementerian. Khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Tentu karena ada sifatnya hal-hal yang bersifat ilegal dan violent, melanggar hukum, ya kita akan melakukan dengan kejaksaan dan kepolisian. Jadi itu yang akan kita tingkatkan selama tahun 2026 ini.
Kan kita masih baru tahun baru ini, masih Januari. Betul. Tapi menarik tadi Bapak sempat sampaikan sudah ada banyak produk-produk atau mungkin bisnis-bisnis UKM yang naik kelas begitu Iya, kan harus betul. kita apresiasi bersama juga Betul, Pak. betul. Tapi kalau Bapak menilai faktor apa sih yang paling penting bagi industri UKM ini agar bisa naik kelas? Nah, untuk industri UMKM ini, untuk bidang kosmetik itu jumlahnya ada 1.008, hampir 2.000-an ya. Nah, tentu kan sangat besar. Untuk dia naik kelas, industrinya ini itu tergantung 3 hal. Satu, itu berhubungan dengan produk-produk inovasi, produk-produk baru yang dibutuhkan. Tentu kalau semakin banyak produk barunya, semakin cepat naik kelas. Kemudian yang kedua tentu sangat tergantung kepada kualitas produksinya. Jika produksinya adalah produksi yang berkualitas, pasti banyak yang butuhkan. Nah, kalau banyak yang butuhkan, tentu penghasilan dan ini semakin meningkat. Dan yang terakhir tentu hubungannya dengan apa yang disebut dengan teknologi. Teknologi untuk memproduksi itu. Nah, teknologi saya bicara tentu di belakang ahlinya dan sebagainya. Oleh karena itu kita buka keran 2 hal untuk naik kelas ini. Pertama, kita kembangkan industri-industri besar di bidang kosmetik ini bisa membantu dengan menjadi orang tua asuh bagi UMKM ini. Kan di situ akan ada transfer pendidikan, transfer pengetahuan, transfer pengalaman cara menjual, baik menjual secara langsung maupun menjual secara live. Kan begitu? Itu model yang kita lakukan. Yang kedua, untuk membantu ini, kita akan support. Supportnya dalam hal apa? Ada 2. Pertama, yang kita lakukan, dia tidak perlu buka pabrik sendiri. Cukup kerjasama dengan industri yang 150-an industri besar ini, coba diproduksi di tempat industri besar tadi, namanya Maklon. Jadi kan dia tidak perlu investasi besar-besaran, hanya brandingnya dia. Nah, dengan konteks itu, maka tentu tumbuh kembangnya usaha mikro kecil ataupun menengah ini bisa naik kelas. Nah, karena satu asumsi saya sangat berharap di bawah kepemimpinan saya itu Badan POM bisa membantu menjadikan kosmetik ini menjadi tuan di negeri sendiri. Karena penduduk kita besar. Dan kita berharap juga nanti dia bisa mengekspor. Menjadi tamu terhormat di negeri seberang atau di mancanegara. Itu mimpi saya sebagai Kepala Badan POM dalam memfasilitasi kita punya industri dalam negeri. Saya kira itu yang paling penting. Baik, kita memang sudah mendengar ada industri-industri yang mungkin juga sudah lama di tanah air, ini sudah melakukan ekspor, terdengar juga namanya di negara lain. Tapi Bapak melihat untuk industri-industri UKM ini bisa mencapai ke sana, itu timeline-nya seperti apa? Nah, saya melihat sebetulnya itu tadi sangat tergantung sama produknya adalah produk yang dibutuhkan di negeri mancanegara. Yang kedua tentu berdasarkan kualitasnya. Nah, untuk sampai ke situ, industri-industri besar ini sudah luar biasa mengekspansi. Kita harus contoh. Ada beberapa contoh yang salah satunya dia bisa sampai untung sampai ya triliunan, 20-30 triliun setahun kan besar. Itu satu industri. Saya nggak enak menyebutkan namanya. Tapi laporan keuangan kita melihat. Jadi kita berharap industri-industri besar ini bisa membimbing karena juga dengan bekerja sama dengan industri kecil dan menengah, boleh jadi ada produk-produk baru. Dia simbiosis mutualisme lah. Untung di industri kecil, untung juga di industri besar karena dia melihat ada produk-produk baru. Jadi saling menguntungkan. Kemudian hal yang lain yang lebih spesifik lagi seperti yang saya katakan tadi kan kalau seluruh ASEAN ini kan sistemnya kita sistem notifikasi karena sudah kesepakatan. Jadi dia masukkan daftarnya ke Badan POM langsung disahkan berdasarkan data itu. Terus kita perketat setelah dijual post market. Nah, makanya kita tidak main-main kalau di post market ada terjadi apa-apa kita langsung cabut. Iya kan? Nah, tapi untuk industri-industri yang bukan dari negeri ASEAN produknya, saya kira
sangat fair kalau kita lakukan evaluasi secara normal kepada mereka, sehingga impor itu yang betul-betul sesuai peruntukannya. Itu model yang kita akan lakukan untuk mengawal kosmetik Indonesia menjadi raja di negeri sendiri atau tuan di negeri sendiri dan menjadi tamu terhormat di negeri mancanegara. Baik, itu menjadi harapan kita bersama. Kita tunggu agar memang UKM-UKM ini bisa menjadi raja di negeri sendiri. Betul. Seperti mimpi kita semua. Sekali lagi terima kasih Bapak Taruna Ikrar, Kepala BPOM sudah hadir bersama kami kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Maria Anaka undur diri, sampai jumpa.